Udah. Kita mulai ya. Ya, satu, dua, tiga, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk asuransi kesehatan dengan penyakit kritis. Bisa di next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arifandi dengan NIM 1026 dan rekan-rekan saya di sini ada Hilal dengan NIM 106, ada Azizia dengan NIM 042, ada Farsha dengan NIM 154, ada Erisa dengan NIM 117 dan yang terakhir adalah Hafsa dengan NIM 174. Bisa di next. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan produk asuransi syariah, yakni adalah GI 100 Syariah, yang dimana merupakan produk asuransi tambahan atau riders berbasis syariah yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Allianz Life Syariah Indonesia. Produk ini memberikan perlindungan terhadap berbagai macam resiko hingga 100 jenis penyakit atau kondisi kritis dengan prinsip syariah, yakni tolong menolong atau dana tabaruk. Bisa di next. Nah, adapun ada akad-akad yang digunakan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad tabaruk dan yang kedua adalah akad wakalah bil ujroh. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwasanya akad tabaruk ini adalah dana tolong menolong yang dikumpulkan dengan tujuan ini adalah kesejahteraan umat. Untuk yang kedua adalah akad wakalah bil ujroh yang dimana pemberian kekuasaan oleh peserta kepada sebuah perusahaan yang dimana tujuannya adalah untuk mengelola dana yang nantinya akan bertujuan untuk kesejahteraan. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, kemudian ada risiko yang dilindungi. Nah, risiko yang dilindungi untuk asuransi ini itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada risiko penyakit kritis hingga 168 kondisi seperti kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Kemudian ada risiko biaya pengobatan besar akibat penyakit serius. Kemudian ada resiko kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja. Kemudian resiko kondisi katastrofik seperti kelumpuhan, penyakit berat ekstrim. Kemudian ada resiko deteksi dini penyakit seperti penyakit tahap awal dan menengah tetap dapat santunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah risiko yang tidak dilindungi. Jadi, terdiri dari kurang lebih ada 6 poin. Yang pertama yakni tindakan yang disengaja. Jadi, segala penyakit yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan secara sengaja seperti bunuh diri, baik dalam kondisi sehat, fisik, dan mental ataupun tidak. Kedua yakni HIV atau AIDS. Jadi, segala penyakit yang disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh AIDS ataupun HIV. Dan yang ketiga yakni penyakit bawaan. Jadi segala jenis penyakit yang telah ada sejak lahir seperti penyakit genetik seperti itu. Yang keempat yakni pre-existing condition. Jadi penyakit, kondisi atau cedera yang sudah ada sebelum poli itu berlaku. Jadi dengan kriteria terdiri dari tiga. Yang pertama yakni telah didiagnosis sebelumnya. Kedua yakni secara wajar memerlukan diagnosis atau pengobatan. Dan yang terakhir yakni telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapatkan perawatan medis tertentu. Yang kelima yakni pengaruh narkotika atau alkohol. Jadi segala penyakit yang terjadi atau diakibatkan di bawah pengaruh alkohol atau narkotika. Dan yang keenam yakni masa tunggu, jadi gejala penyakit kritis yang muncul sejak 90 hari sejak poli berlaku atau sejak pemulihan polis dan tidak akan ditanggung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di slide ini kita bahas dulu cara menghitung iuran dana tabaruk. Nah, untuk iuran peserta itu ditentukan berdasarkan prinsip aktuaria syariah, artinya dihitung secara ilmiah dengan mempertimbangkan resiko. Beberapa faktor yang mempengaruhi itu seperti usia, jenis kelamin, besar uang pertanggungan, masa perlindungan, dan kondisi kesehatan. Semakin tinggi resikonya, biasanya iurannya juga semakin besar.
Dalam perhitungannya juga digunakan tabel risiko seperti kemungkinan sakit atau meninggal serta perkiraan klaim. Semua ini dikumpulkan dalam satu sistem yang disebut dengan risk pooling atau tolong-menolong antar peserta. Jadi intinya iuran yang kita bayar nanti akan dialokasikan menjadi dua, yaitu dana tabaru untuk membantu peserta lain dan juga ujro sebagai biaya pengelolaan oleh perusahaan seperti Allianz Indonesia. Next. Selanjutnya kita masuk ke cara pembayarannya. Iuran ini dibayarkan secara berkala, bisa bulanan atau tahunan sesuai dengan polis utama. Karena produk ini adalah asuransi tambahan atau rider, jadi pembayarannya digabung dengan asuransi utama. Untuk sistem pembayarannya bisa lewat auto debit, transfer, atau channel resmi perusahaan. Setelah dibayar, dana akan langsung dipisahkan. Dana tabaruk langsung masuk ke rekening khusus peserta dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak mengandung riba atau ketidakjelasan. Dana ini nantinya digunakan untuk membayar klaim peserta yang terkena penyakit kritis, sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelola, bukan pemilik dari dana. Next. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contoh sederhana berikut. Misalnya ada peserta berusia 30 tahun dengan uang pertanggungan 100 juta rupiah, iuran per bulan misalnya sebesar 300 ribu rupiah. Dari jumlah itu sekitar 210 ribu masuk ke dana tabaruk dan 90 ribunya menjadi ujroh untuk perusahaan. Kalau ada banyak peserta, misalnya 1000 orang, maka dana tabaruk yang terkumpul bisa mencapai 210 juta rupiah per bulan. Dana ini digunakan untuk membantu peserta yang terkena penyakit kritis. Contohnya, jika ada peserta yang terkena kanker, maka dia bisa mendapatkan klaim sebesar 100 juta rupiah sesuai dengan polis. Di akhir periode, kalau dana lebih disebut dengan surplus dan bisa dibagikan atau dicadangkan, kalau kurang akan ditutup oleh perusahaan dengan sistem court atau pinjaman tanpa bunga. Jadi sistemnya benar-benar berbasis tolong-menolong antar peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada bagian ini aku menjelaskan mengenai metode klaim ketika terjadi risiko dalam produk CI 100 Syariah. Jadi ketika peserta mengalami penyakit kritis yang termasuk dalam pelindungan polis, langkah pertama yang dilakukan adalah mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Nah, pengajuan klaim ini harus disertai dengan dokumen pendukung seperti identitas diri dan bukti diagnosis medis dari rumah sakit. Nah, hal ini tuh sangat penting karena untuk memastikan bahwa kondisi yang dialami itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang dijamin. Selanjutnya yaitu ada perusahaan asuransi akan melakukan proses verifikasi. Nah, di tahap ini perusahaan akan mengecek kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa klaim yang diajukan sesuai dengan isi polis. Nah, proses ini dilakukan secara transparan dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran klaim. Nah, jika hasil verifikasi menyatakan bahwa klaim itu sudah valid, maka perusahaan akan menyetujui klaim tersebut dan melakukan pembayaran manfaat kepada peserta. Nah, yang membedakan dengan asuransi konvensional adalah sumber dana klaimnya. Jadi kalau dalam asuransi syariah itu pembayaran klaim itu tidak berasal dari dana perusahaan, melainkan dari dana tabaruk, yaitu dana yang dikumpulkan dari para peserta untuk saling tolong-menolong. Jadi konsepnya adalah solidaritas antar peserta. Nah, dengan demikian ini asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada ketentuan mengenai surplus atau defisit underwriting. Nah, surplus underwriting ini sendiri merupakan total dana tabaru ditambah dari hasil pengelolaan lebih besar dari pembayaran klaim, cadangan teknis, dan juga biaya terkait. Mengenai surplus underwriting ini pembagiannya yakni 60% untuk peserta, 20% untuk perusahaan atau pengelola, dan 20%-nya lagi untuk cadangan dana tabaru. Bisa di next. Oke, lalu selanjutnya ada defisit underwriting. Nah, defisit underwriting ini sendiri terjadi ketika dana tabaru ini tidak cukup untuk membayar klaim. Nah, maka solusinya yakni perusahaan akan memberikan pinjaman berupa court ke dana tabaru. Nah, untuk ketentuan dari court ini sendiri itu bersifat sesuai dengan prinsip syariah dan akan dikembalikan dari surplus underwriting di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Untuk lampiran, kami menggunakan ringkasan produk dari Alicia CI Hasanah dari Allianz Indonesia. Karena polis lengkapnya bersifat internal, kami menggunakan sumber resmi yang tersedia publik yang tetap memuat informasi utama seperti manfaat dan juga mekanisme klaim. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.